Malam itu, langit di atas Eropa Timur seperti lembaran baja yang retak. Ada cahaya yang memanjang, afterburner menyayat gelap, dan suara yang bukan sekadar suara, melainkan pernyataan. Di layar radar, sebuah ikon baru muncul. Viper, jet yang selama puluhan tahun berdiri di halaman sejarah kekuatan udara barat. Ia datang bukan sebagai penyelamat bertoga putih, bukan pula sebagai mitos yang turun dari langit. Ia datang sebagai pertanyaan yang membelah opini. F-16 untuk Ukraina, mengubah peta, atau sekadar hype yang dibungkus sorak. Kita terlalu mudah jatuh cinta pada siluet, pada kilau kanopi dan tubuh yang ramping, pada video lepas landas yang kita tonton berulang hingga lupa bahwa perang tidak dimenangkan oleh estetika, melainkan oleh matematika dingin. Jarak, waktu, logistik, dan kapasitas bertahan. Di sisi lain peta, ada payung baja yang tidak memedulikan pujaan kita. Sistem pertahanan udara berlapis, radar yang sabar, dan peperangan elektronik yang membuat langit berisik oleh hal-hal yang tak terlihat. Di antara keduanya, berdiri satu bangsa yang bertanya, apakah kedatangan jet ini adalah bab baru atau sekadar halaman yang indah, namun cepat berlalu? Mari kita luruskan kamera perlahan. F-16 yang datang bukanlah varian ajaib dari masa depan. Ini mesin matang yang telah berevolusi, dipoles, dan diajarkan trik-trik baru selama puluhan tahun. Kekuatan utamanya bukan hanya pada kinerja terbang, tetapi pada apa yang dibawanya dalam benak. Ekosistem pelatihan, jaringan, dan amunisi yang membuatnya lebih dari sekadar pesawat. Ketika ia masuk ke medan Ukraina, ia membawa janji, bukan janji kemenangan instan, tetapi janji untuk meremas beberapa ruang, memaksa musuh menurunkan suara, dan jika beruntung, membuka jendela kecil di dinding yang selama ini tampak rapat. Apa yang bisa ia lakukan? Bayangkan garis depan yang kacau, di mana setiap hari langit mengirimkan bom luncur yang melengkung seperti pedang malas, namun mematikan. Di kejauhan, Su-34 dan Su-35 berputar seperti burung pemangsa, melepaskan muatan dari jarak aman. Disinilah F-16 berbicara dalam bahasa yang dimengerti musuh, jarak. Dengan rudal jarak menengah yang tidak hanya cepat tetapi juga cerdas, ia bisa memaksa predator itu terbang lebih tinggi, lebih jauh, lebih ragu. Mereka tidak lagi menari di tepi garis depan, mereka dipaksa mundur ke tempo yang lebih lambat. Setiap kilometer yang mereka relakan adalah napas yang diselamatkan di kota-kota yang tadinya dihantam beruntun. Kemudian ada permainan yang lebih sunyi, perburuan sinyal. Radar pertahanan udara musuh adalah mata yang tajam, tetapi mata itu harus berkedip. Dengan senjata yang dirancang untuk memburu pancaran, F-16 dapat memaksa radar-radar itu menunduk beberapa jam, beberapa kilometer, beberapa detak jantung strategis. Ini bukan hancurkan semua S-400 dalam satu malam, itu fantasi. Ini buka celah, cabut sumbat air, beri jalan bagi arus lain untuk mengalir. Dalam celah itu, kendaraan logistik tiba-tiba tak punya perisai. Depot amunisi yang selama ini aman menjadi terdengar, terlihat, rentan. Dan ada pukulan presisi yang tak terlihat hingga terlambat. Dengan bom berpemandu dan kit yang memberikan sayap bagi gravitasi, F-16 bisa memukul jauh sebelum tubuhnya berada di bawah bayang payung lawan. Ini bukan lompatan gila ke jantung pertahanan, melainkan sentuhan jarak jauh ke titik-titik yang memberi makan mesin perang. Rel, jembatan kecil yang sering diabaikan, not listrik yang membuat gudang tetap hidup. Jika ini dilakukan berulang, ritme musuh tersendat. Jam tangan perang yang tadinya berdetak rapi mendadak kehilangan 1 detik di sini, 2 detik di sana, dan di perang modern, selisih kecil adalah jurang yang cukup lebar untuk menyelamatkan atau menghancurkan sebuah ofensif. Namun, mari kita pelihara kewarasan. F-16 bukan tongkat sihir yang diayunkan sekali dan langit menjadi bersih. Di hadapannya, penjaga-penjaga tua masih berdiri. Pertahanan udara berlapis, dari platform jarak jauh hingga sistem jarak dekat yang sabar, menunggu di dekat target. Gelombang elektronik mengganggu, memalsukan, menipu. Drone intai mengintip pangkalan dan runway yang jadi nadi. F-16, seperti banyak jet yang pernah mengubah peta di tempat lain, tetap butuh landasan yang bisa digunakan. Satu lubang besar di beton bisa berarti satu skuadron yang tidak jadi terbang, dan musuh tahu itu. Kita juga tidak boleh lupa bahwa pesawat adalah organisme yang lapar.
lapar akan suku cadang, akan teknisi yang mengerti bahasa kabel dan baut, akan pelatihan yang bukan sekadar jam terbang, tetapi jam memahami keputusan. Tanpa pipeline amunisi yang stabil, keunggulan BVR berubah jadi teori yang disimpan di laci. Tanpa jaringan komando dan kontrol yang mengumpan data dari radar darat, drone, dan mata manusia yang lelah, F-16 hanya membawa mata sendiri di ruang udara yang penuh tipu daya. Ia kuat, tetapi tidak bisa berdiri sendirian. Jadi, di mana letak dampak yang nyata? Bukan di poster, bukan di mimpi, tetapi di kalender? Bayangkan ini, untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, serangan bom luncur ke kota garis depan menurun intensitasnya. Bukan nol, bukan hilang, tetapi turun. Rumah sakit kecil yang biasanya mengevakuasi pasien ke bunker kini memiliki 1 jam lebih tenang. Itu bukan headline, tetapi itu adalah kemenangan yang, jika terus diulang, berubah menjadi angka pada grafik yang tak terbantahkan. F-16 bersama dengan sistem pertahanan darat dan unit intai mengusir predator beberapa kilometer ke belakang. Pergerakan musuh tetap ada, tetapi lebih gugup, lebih mahal, lebih jarang sukses. Atau skenario lain, sebuah malam ketika radar musuh mendadak sepi. Bukan karena mereka mati, tetapi karena mereka memilih untuk bersembunyi. Dalam sunyi itulah, serangan presisi menjejak di koordinat yang selama berminggu-minggu dikumpulkan. Gudang di ujung rel yang dilindungi bukan oleh tembok tinggi, tetapi oleh kepastian bahwa langit hari itu terlalu berbahaya untuk penyerang, tiba-tiba terbuka. Ledakan bukan hanya menghanguskan kotak-kotak amunisi, ia menghanguskan rencana yang bergantung pada bantuan itu. Konvoi yang seharusnya bergerak besok pagi kini mencari jalur baru. Keterlambatan 48 jam di peta strategi adalah ruang untuk bernapas. Atau mungkin dampak paling sepi di antara semuanya, pertahanan udara dalam negeri yang menjadi hemat. Ketika F-16 dapat mengintersep sebagian rudal jelajah atau drone penyerang, sistem darat yang mahal bisa disimpan untuk hal-hal yang memang tak punya alternatif. Ini bukan tentang tontonan, tetapi tentang aritmetika. Amunisi yang diselamatkan hari ini adalah amunisi yang bisa digunakan besok ketika badai datang. Dan di perang panjang, konservasi yang cerdas adalah strategi itu sendiri. Tetapi adakah jalan buntu? Tentu saja ada. Jika jumlah jet tetap sedikit, jika laju training tertinggal dari kebutuhan, jika pangkalan terus diserang tanpa pertahanan jarak dekat yang memadai, jika logistik amunisi terputus, maka mesin yang datang dengan reputasi akan merosot menjadi simbol. Dan simbol, betapapun kuatnya, tidak membuat rel putus atau radar padam. Disinilah peringatan penting harus diucapkan. Hype adalah racun yang halus. Ia membuat kita percaya bahwa satu platform bisa memikul beban sebuah perang. Ia menenangkan hati yang lelah dengan janji-janji instan. Ia memudahkan politisi untuk memegang mikrofon tanpa menyentuh angka-angka keras di pabrik amunisi, di sekolah teknisi, di hanggar yang harus dilapisi beton lebih tebal. Jadi, bagaimana kita menilai F-16 secara adil? Dengan meletakkannya di tempat yang layak, bukan singgasana, tetapi pusat orkestra. Ia bukan solois yang mengambil semua sorotan, melainkan pengangkat tempo yang, ketika didampingi konduktor yang tegas dan bagian ritme yang rapi, membuat musik bergerak ke depan. Konduktor itu adalah jaringan komando dan kontrol yang saling bicara. Ritme itu adalah pipeline amunisi. Akustik gedung itu adalah perlindungan pangkalan. Tanpa salah satunya, konser berantakan. Dengan semuanya, bahkan lagu yang sulit bisa dimainkan, tidak sempurna, mungkin sumbang di beberapa bar, tetapi menuju klimaks yang tepat. Mari melihat lebih dekat pada syarat-syarat itu, tanpa menyajikannya sebagai daftar dingin, melainkan sebagai cerita. Bayangkan ruang operasi kecil di mana peta digital memantul di dinding. Data link mengalirkan titik-titik yang bergerak, bukan satu sumber, tetapi banyak. Radar darat yang mengendus, mata-mata di langit yang listriknya berdenyut, dan laporan dari pos yang terletak terlalu dekat dengan bahaya. Dari simpul ini, keputusan BVR menjadi mungkin, bukan menembak buta melalui kabut, melainkan memilih momen ketika musuh memasuki selimut yang paling tipis. Di pangkalan, teknisi yang baru saja menghabiskan 2 kopi terakhir malam itu memasang bagian kecil yang akan menjadi perbedaan antara siap dan tunda. Di pagar luar, pertahanan jarak pendek menatap langit kecil, bukan untuk benda besar, tetapi untuk bayangan kecil yang mematikan. Dan di gudang,
Seorang perwira logistik melihat daftar munitinya, bertanya pada angka dengan cemas. Cukupkah hingga minggu depan? Ini semua terdengar biasa? Memang seharusnya. Karena kemenangan dalam perang modern jarang sekali terdengar seperti drum besar. Ia lebih sering terdengar seperti mesin yang tidak pernah berhenti bekerja. Berisik, repetitif, membosankan bagi penonton yang hanya ingin klimaks. Dalam ritme itulah F-16 harus dinilai. Jika ia masuk dan mesin tetap bergerak, jika jam-jam sunyi di kota bertambah, jika jendela-jendela kecil di garis pertahanan musuh terbuka lebih sering, jika kereta musuh terlambat lebih lama, maka ia layak disebut pengubah peta. Bukan peta yang terlipat sekali lalu semua garisnya bergeser, melainkan peta yang diperbarui setiap minggu, garis yang sedikit didorong di sini, lintasan logistik digeser di sana, zona aman yang dipersempit sedikit demi sedikit. Namun, kejujuran terakhir perlu diucapkan. Ada batas yang mungkin tak akan ditembus dalam waktu dekat. Dominasi udara penuh di atas medan yang dijaga oleh jaringan pertahanan modern. Kita hidup di era di mana bahkan langit harus bernegosiasi. Tidak ada pesawat yang bisa terbang bebas ketika setiap gelombang udara bisa menjadi jerat. Bagi sebagian orang, ini alasan untuk sinis. Kalau begitu, apa gunanya? Tetapi, bagi yang membaca peta dengan teliti, jawabannya berada di tempat lain. Kegunaan adalah penjumlahan kecil yang konsisten, yang pada akhirnya mengubah pertanyaan lawan dari kapan menyerang menjadi apakah ini masih layak. Dari luar, kedatangan F-16 juga berbicara bahasa lain, politik. Di balik lapisan cat dan nomor seri ada pesan, sebuah komitmen, sebuah jembatan teknologi, sebuah pernyataan bahwa waktu, aset paling mahal, ingin dibeli. Pihak lain pun membaca pesan itu. Mereka menyesuaikan, mengencangkan sabuk, merapikan jaring. Perang bukan hanya pukulan, ia adalah pembacaan. Dan setiap pembacaan menghasilkan gerakan. Itulah sebabnya menyebut F-16 sebagai sekadar hype sama berbahayanya dengan mengangkatnya ke langit. Ia harus dipahami sebagai gerak dalam sebuah tarian yang masih panjang. Satu langkah yang tidak menentukan akhir, tetapi bisa menentukan momentum. Di titik ini, mungkin Anda bertanya, jadi, kemana semua ini mengarah? Jawaban jujurnya, ke masa depan yang tidak pasti, tetapi bisa dipengaruhi. Jika syarat-syarat terpenuhi, jaringan yang menyatu rapi, amunisi yang mengalir, pangkalan yang lebih keras, disiplin misi yang tak mengenal kompromi, maka dampaknya akan terasa. Tidak dalam bentuk kembang api, tetapi dalam bentuk hari-hari yang lebih panjang untuk bertahan, minggu-minggu yang memberi ruang bagi strategi lain untuk bekerja, musim yang tidak lagi dimonopoli oleh bom luncur yang menari di atas kota. Dan bila syarat-syarat itu gagal, bila mesin mendem, bila sekrup-sekrup tak pernah kencang bersama, bila runway selalu menjadi kanvas bagi kawah-kawah baru, maka F-16 akan menjadi lagi-lagi alasan untuk menyalahkan bentuk. Sementara masalahnya adalah sistem. Ia akan menjadi simbol dari kecenderungan kita untuk mencari alat ketika yang kita butuhkan adalah tata kelola. Ia akan menjadi cerita tentang bagaimana sebuah orkestra menyalahkan violin, padahal partitur berserakan, konduktor ragu, dan ritme tak pernah disepakati. Pada akhirnya, barangkali ini inti yang ingin kita simpan. F-16 bukan jawaban. Ia adalah pertanyaan yang lebih baik. Ia memaksa kita, siapapun kita, penonton, analis, pembuat kebijakan, untuk bertanya hal-hal yang benar. Apakah kita menghitung jarak atau hanya menghitung jumlah? Apakah kita membangun ekosistem atau sekadar mengirimkan ikon? Apakah kita memelihara kesabaran yang dibutuhkan perang panjang atau mengejar klip 30 detik yang memuaskan hari ini dan melupakan besok? Sekarang, sebelum video ini berakhir, aku ingin kamu berhenti sejenak, benar-benar berhenti, dan bertanya pada dirimu sendiri. Jika kita menilai dampak F-16 dalam 90 hari pertama, indikator apa yang paling jujur menurutmu? Penurunan frekuensi serangan bom luncur ke kota-kota garis depan, jarak rilis pesawat menyerang lawan yang makin jauh, tingkat intercept rudal drone yang meningkat sehingga sistem darat bisa dihemat, atau melambatnya logistik musuh karena jalur-jalur kritisnya terusik. Pilih satu, jelaskan alasannya, dan tulis di kolom komentar. Aku ingin mendengar argumenmu, bukan sorakan. Karena perang ini, seperti semua perang, tidak butuh pendukung garis keras. Ia butuh pembaca peta yang jernih.
Jika kamu merasa narasi ini membuatmu melihat langit dengan cara berbeda, jangan hanya tekan suka. Bagikan ke satu orang yang selalu menilai perang lewat headline dan ajak dia berpikir lebih dalam dari game changer atau hype. Berlangganan kalau kamu ingin analisis yang selalu menaruh alat di tempatnya. Bukan di altar, bukan di tong sampah, tetapi di meja kerja, di mana keputusan nyata dibuat. Sekarang giliranmu. Apakah F-16 mengubah peta, atau justru memaksa kita menggambar peta dengan lebih hati-hati? Aku tunggu jawabmu di bawah.